Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 SD Islam Bunga Bangsa. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk membahas tema 6 menuju masyarakat sehat pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran tema 6 PB1 sebagai berikut. A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. B. Kewajiban mengisi kemerdekaan. C. Kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Baiklah, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat belajar. Materi pertama yang kita bahas adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelum memulai materi tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, silakan kalian simak baik-baik video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Video yang telah kalian saksikan tadi merupakan video pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Bagaimanakah proses persiapan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia? Baiklah, kita pelajari bersama. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu. Kabar ini didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio dan langsung disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Mereka pun membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, sehingga dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka pun kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi.
Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah pembacaan teks proklamasi, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bermakna bahwa Indonesia telah menjadi negara dan bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Indonesia juga telah menjadi negara yang berdaulat dan memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia agar terlepas dari penjajahan. Kemerdekaan Indonesia sudah diraih. Saat ini tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Mengisi kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang sosial, yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak memandang adanya perbedaan baik agama, suku, maupun status sosial. Seluruh rakyat Indonesia bersatu demi mewujudkan tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan dapat diraih, persatuan tersebut dapat terus dijaga dengan menerapkan berbagai perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Beberapa perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 2. Saling menghormati dan menghargai antar sesama. 3. Mengembangkan rasa toleransi dalam keberagaman sosial di Indonesia. 4. Bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. Menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan masyarakat. Selain mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif, tugas kita sebagai generasi muda bertanggung jawab mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Rasa cinta tanah air merupakan salah satu isi dari Sumpah Pemuda yang sebaiknya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Baiklah, berikut adalah tugas pertama pada pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan melalui link yang telah dibagikan. Setelah tadi kita mempelajari sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan upaya mengisi dengan perilaku yang positif, saatnya kita mengetahui kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah.
Menjaga kelestarian di lingkungan rumah. Kemerdekaan negara Indonesia diperoleh berkat perjuangan para pahlawan. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengisi, menjaga, dan mempertahankan kemerdekaan yang didapat oleh generasi terdahulu. Cara mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita. Lingkungan hidup yang sehat tentunya akan mendorong masyarakat yang kuat. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Jika kita tidak peduli terhadap lingkungan, hal itu akan terdampak terhadap kelestarian lingkungan itu sendiri. Berikut beberapa contoh menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Menjaga kelestarian lingkungan merupakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang berjalan seimbang untuk membangun masyarakat sejahtera. Hak-hak sebagai warga negara Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 26, warga negara Indonesia atau WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Seseorang akan mendapatkan hak karena memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Jika hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan seimbang, maka akan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah beberapa contoh hak warga negara Indonesia. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Contohnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Warga negara juga berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan dan sarana prasarana pendidikan, sehingga terciptalah masyarakat yang adil dan sejahtera. Tugas kedua pertemuan kali ini sebagai berikut. Silakan dikerjakan dan dikirim ke link yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Kata kunci merupakan kata penting yang menggambarkan isi teks tersebut. Contoh, bacalah judul teks berikut ini. Kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Kata kunci yang terdapat pada judul tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kewajiban. 2. Mengisi kemerdekaan. 3. Lingkungan rumah. Setelah menemukan kata kunci, dapat mencari maknanya sehingga dapat memperkirakan isi teks yang akan disajikan dari judul tersebut.
Contoh kedua, perhatikan judul teks berikut dengan cermat. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Judul teks, upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Kata kunci dari judul tersebut: 1. Upaya mengisi. 2. Kemerdekaan Indonesia. 3. Perilaku positif. Untuk mencari makna kata tersebut, silakan kalian cari di KBBI edisi 5. Tugas ketiga sebagai berikut. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan melalui link yang telah ditentukan. Referensi pembelajaran untuk tema 6 PB1 dapat dilihat di buku pena jilid 6C Airlangga halaman berikut, serta sumber-sumber lain yang mendukung. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar materi di tema 6 pembelajaran 1. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.